Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasak Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang amba hormati. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan nikmat hayat kepada Allah, sehingga ada kesempatan dewa, ada peluang dewa menambah nama kurang, kemudian mengurangi nama balabit. Anak kita tambah adalah pahala kita dengan semakin rajin dan taat beribadah. Anak kita kurangi mungkin keserakahan awak, kesombongan awak, keongehan awak, dan segala macam itu akan kita kurangi. Kalau bisa kita wabihan. Lalu kemudian kita kali-kalian, kali lipean, anak kita kali lipean, yaitu keimanan awak, ibadat awak. Kemudian kita bagi-bagi lo namanan ado dewa dan patut untuk kita bagi. Itu adalah dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan, dilimpahkan dan dicurahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan melanjutkan ulang kaji kita surah Al-An'am ayat 140. Itulah sempat kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallahi qad dallu wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 140, qad khasira, sungguh telah merugi. Siapa merugi? Alladzina qatalu auladahum, mereka yang membunuh anak-anak mereka. Tahu lama kajiannya. Jadi sebelumnya ayat yang menerangkan tentang bisikan-bisikan jin, syaitan, atau pemuka-pemuka orang yang kafir yang salah, membisik-bisik, memberikan semacam pengaruh untuk membunuh anak, terutama membunuh anak perempuan hidup-hidup. Maka di ayat 140 dikatakan qad khasira, sungguh merugi orang nan Allah membunuh anak. Safahan, mungkin karena kebodohan de andie, de akae,
murahnya dipengaruhi orang, kemudian dengan teganya membunuh anak bighairi ilmin, tindakannya itu tanpa didasari dengan ilmu. Nah, itu pembelajaran jawab. Jadi makanya ayatku menegaskan ada manusia yang melakukan tindakan dianggap itu sebenarnya tindakan kriminal, membunuh anak, sedangkan menggugurkan janin atau aborsi saja. Alun bapak penutulun lagi tapi lah babat tua, itu juga adalah tindakan kriminal. Itu dilarang. Dilarang di agamu, bahkan kok dilarang di agamu karena agamu Islam prinsipnya itu adanya syariat yang salah satunya adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Maka kebijakan-kebijakan publik yang dibuat harus dipertimbangkan supaya keselamatan orang banyak. Di BUE kini ada orang acara pembagian zakat secara personal. Biasanya kalau orang mana mau zakat dan undang ke rumah-rumah itu banyak orang timbul. Sampai adonan tainja-inja, taimpi tajatuh, tapi jak meninggal. Maka tindakan-tindakan seperti itu niatnya adalah niat baik, tetapi tanpa mempertimbangkan keselamatan orang banyak, maka yang baik itu menjadi salah. Maka yang paling utama di dalam syariat itu adalah bagaimana hifzun nafsi, menjaga keselamatan orang banyak. Itu tujuan bersyariat. Itu lebih utama dari segala-galanya. Karena nyawa itu 1 detik, 1 menit itu nilainya luar biasa. Makanya kalau Dewa dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kan ada nafsu, kemudian napas, ada nipas. Pelan-pelan sambung itu. Tulisannya nafasanya, nafas, kemudian nipas, kemudian nafsu. Napas, angok, nyawa. Kemudian nipas, mengko perempuan ketika sudah malayan itu disebut dengan nifas. Beda dengan haid. Kalau dari akar kata kan hampir sama itu, nafas, nifas, nafsu. Ternyata ada ulama menyebutkan kenapa disebutkan nifas, karena darah yang keluar itu adalah setelah amuk keluar. Ya sudah. Dia dua amuk keluar satu makoy, namun darahnya itu disebut dengan darah nifas. Itu loh kira namanya. Jadi intinya adalah beragama Islam, berislam bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana menjaga keselamatan nyawa, keselamatan diri. Kini orang membuat suatu tempat destinasi wisata, kemudian di pinggir-pinggir jurang, di pinggir-pinggir bukit dan segala macamnya, itu harus dipertimbangkan aspek resikonya, terukur deh. Tidak boleh ada yang lalai. Gara-gara kelalaiannya meninggal orangnya, maka orang yang merancang konstruksi itu pun kanai pidana. Begitu pentingnya nyawa. Salah satu tujuan bernegara, tujuan bernegara tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945
melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi lai adojo warga negara Indonesia dimanapun nyo berada, contohnya nyo di Malaysia melakukan sebuah kesalahan kadipancungan di Malaysia itu, maka tetap ada upaya-upaya negosiasi lobby-lobby oleh dubes dari konsulat dari Kementerian Luar Negeri untuk melobi menyelamatkan nyawa. Begitu pentingnya. Apalagi di dalam Islam, maka tidak bisa seenak-enaknya membunuh orang, membunuh anak, apalagi membunuh anak perempuan. Aku ini yang terjadi di beberapa lokasi termasuk di kampung awak. Aduh nenek dibunuh ada orang, aduh nenek nak membunuh kakek, kakek nak membunuh cucu, aduh ayah membunuh anak, aduh anak membunuh ayah, aduh anak remaja membunuh anak remaja, aduh anak pacar kan dibunuh, aduh kawan pacar kan dibunuh, aduh orang nak mangamang dibunuh, dengan dulu viral mah ini lagi yang lain niat orang mengalih orang dibunuh aja. Kemudian si Wanda ada di batangan naik. Tidak boleh, karena nilai Islam itu adalah hifzun nafsi, itu menjaga nyawa. Bahkan urutannya adalah urutan kedua setelah menjaga agama, lalu kemudian bagaimana melindungi nyawa. Maka dikatakan qad khasira, sungguh merugi, apalagi mereka yang membunuh anak-anak mereka. Harimau, singo, barajolah ka ganase, barajolah ka buase, tetap ada rasa kasih sayang deh. Ndak ada dulunya membunuh anak. Kau manusia lai baka dibunuh anak. Dibunuh anak-anak. Pun dalam tafsir ada orang membunuh idui-idui. Dalam idui ada ditimbun dia ke dalam lubang. Itu fakta-fakta sejarah dulunya masuk pra-Islam, sebelum datang Islam. Ternyata praktek itu juga terjadi. Ada orang galau, ada orang stresnya mabuk. Dan mabuk minum tua, atau nang kalah hampuk piti nak dole, piku magae diminta piti nak dapat, kemudian diparesu amih due, amih maha terima, dijual ke diam-diam kau tadi, tu di tagahnya di dua kau, di tagah jam ni dua, mati dua. Jadi tak dole rasa kemanusiaan bagi orang nama buat, karena membuat adalah rusak akal. Jadi antara akal kemudian nyawa, jangan sampai kalau lah akal dan kanai ada boleh. Kan pernah ada seseorang digoda, dipilih, disuruh memilih Aduh digoda di perempuan untuk berzina, lalu kemudian mencilok, membunuh orang. Kemudian saya adalah pilihan berikutnya adalah minum khamar, memabukkan. Jadi dipandang-pandang kalau membunuh orang tanya orang deh. Kalau diceluk orang berzina tanya orang deh. Tadi produksi orang. Ini tak tanya orang deh, awak seorang awak tanya ama buat awak. Ternyata dengannya mabuk, hilang akal, nan rasulnya tadi tidak menanya orang, justru itu yang terjadi. Dia gara-garanya mabuk, murahnya dia membunuh orang. Dia gara-garanya mabuk, hanya lakukan zina tadi. Jadi iblis kau hebat sandiwara, lama lo acting, ternyata sesuatu yang dianggapnya tidak berdampak kurang lain, mungkin wak merusak diri wak sendiri ini. Tapi justru pada akhirnya adalah merusak yang lain. Jadi ajaran utama, kunci, prinsip dari syariat itu sendiri itu
yang kemudian tiang-tiang yang akan menyelamatkan. Agama menyelamatkan. Kalau menilai orang kau mencari minang tua wah nak kayu jual cahaya jadi celia. Nah dipilih banyak aja tetap dipertimbangkan yang utama adalah agamanya. Itu. Lalu kemudian tentu beragamu orang yang beragamuku adalah orang yang berakal. Karena orang yang beribadah itu adalah orang yang berakal, otaknya waras, tidak mabuk. Dan bisanya salat kalau dia mabuk orang kena baca. Kalau seandainya mabuk baca kuliah yul kafir la abudu mata budun tak budun abudun boleh ketika ini. Orang la abudu mata budun. Kita dah pakai la abudu mata budun. Lah ketika ini ketika membaca doa iftitah wa ma ana minal muslimin je. Aku bukan bahagian orang muslim je. Wa ana minal musyrikin je. Aku bahagian dari orang musyrik je. Ada kanu lah blank maka berislam itu boleh membunuh diri, membunuh nyawa. Jadi makanya awak petangkalah menceritakan ada seorang sahabat Nabi nalah masuk Islam. Sajaknya masuk Islam inyo sedih. Bahasa orang pas kandangnya murung bahasa orang pas kandang. Murungnya sedihnya ibu je dia. Sehingga nampak ada kawan-kawannya dia si John kok hanya Abdullah bin Mughaffal kok si John Abdullah bin Mughaffal dia Abdullah bin Mughaffal kok lama masuk Islamnya sedih menangis menudui mengasingkan diri karena ada rasa bersalah yang selalu menghantuinya. Lalu disampaikan dari sahabatnya dari kawan-kawannya dan mencari Abdullah bin Mughaffal tadi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Mughaffal itu sajaknya masuk agama Islam ini murung dia masuk bahasa kandangan sedih sedih masuk bahasa kandangan tidak murung dah sedih aja ibu lihat dia badara aja dia matul kok. Dihampirilah dia Nabi, didatangi dia Nabi, didekati dia Nabi. Jadi pembelajaran bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah pemimpin besar yang care dengan anggota. Dan kemudian sahabatnya itu pun memberikan informasi tarik kepada Rasulullah, update tentang sahabat-sahabatnya anggota. Dari sekian banyak tu Aiko Abdullah bin Mughaffal yang saja Islam menangis taruhnya, murung taruhnya, sadihnya itu nanti sampaikan dari sahabat Rasul. Dan Nabi Muhammad semua laporan yang masuk itu beliau tidak lanjuti, beliau respon, tidak masuk dalam laci dia dah, tidak tanduk dia dah, tidak kemudian untuk mati tak kata dia saja informasi, langsung tidak lanjut, gerak cepat. Didatangilah dia Nabi Abdullah bin Mughaffal. Ma ahzanaka ya Abdullah bin Mughaffal, apa yang membuatmu sedih? Apa yang membuatmu rusuh? Ana membuat kamu taibu taruh hatimu wahai Abdullah bin Mughaffal. Bahasa wahai dia lah Abdullah bin Mughaffal kau menangisnya mono je. Kalau awak sedih dia tanya dia pula awak. Kadang-kadang anak awak sedih dia tanya-tanya. Harus ditanya. Ada tempat curhat, tempat bercerita. Jadi Nabi Muhammad itu memang tempat yang nyaman untuk bercerita. Pemimpin yang mendengar.
Tidak menyuruh melarang menagahnya, tapi beliau mendengar. Bahkan proaktif menanyuan. Menanyuan bertanya bana, ada apa dengan? Dijawablah di Abdullah bin Mughaffal, ya Rasulullah, saja ambo masuk Islam, tak kana tarwi ambo dosa masa lalu ambo, dosa masa silam ambo. Mana ambo dulu ya Rasul, ambo dulu kan punya anak ancam, punya anak gadis, mani kami pintar ceria. Ketika orang mambo mangan uang, ambo sedang berdinas mangale adonan sadang parangai. Pokoknya dinas keluar kota lah. Kok kayak orang kantue kok. Anu DL, dinas luar. Mangale, karena tradisinya dulu adalah mangalehnya tuh ndak dake-dake jauh. Kemudian ndak sebanta do lamo, ndak setahun 2 tahun do sampai 6 tahun guys. Awak kini meninggal rumah 3 hari je, alam mulai telepon. Dulu ndak do pakai HP. Ndak do pakai HP, ndak do pakai kabel-kabel, ndak do jalan aspal lu ndak do le. Abah jalan kaki banai. Mengalir ditinggal rumah dalam keadaan hamil. Ambola balik dari perjalanan misi perdagangan. Anak kirolah gada. Anak lain kiro adalah anak padusi. Anak ambo koranca. Inyo ceria. Inyo pintar. Inyo santi yang saulah kobana mencari inyo aja tanah ngati rasanya saju ambo. Tapi setio ambo pai kalapau duduk kongko yo kawan-kawan. Kecil kawan ambo pangat cuy si Mughaffal koma. Anak perusi hendak talo dia membunuh hidup, nak talo dia membuat dosa. Ba'ala Mughaffal kau nak jantan dia dosa. Di sungai sekelilingnya. Atakatulah masuk cimeng tekanan dari masyarakat sekitar. Kalau secara dirinya mencari anak ayo bana ceria gembira, yo menjadi situasi dingin rasul. Tetapi tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar, kawan semua gadang, tradisi-tradisi yang ada, dah ada orang bangga menaruh anak produksi. Setiap hari didengar celaan, hinaan, cimohan, tekanan-tekanan kadiri, terjadilah perang batin. Anaklah mulai gadang. Tuba'ale lah berada dalam kebimbangan dan kebingungan antara rasa cinta kepada anak, kemudian ada tekanan tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Disampaikanlah di Abdullah bin Mughaffal, sesudah itu ya Rasul, dak tahan kamu dari celaan kecil-kecil orang tu. Oh, kalau orang kampung, kalau kamu ngecil, yo pakak telingo deh. Yo tapi akak tu sobo awak itu dia tanya macam ni. Banyak berusi itu je. Lah berkubuan. Itu je tahu itu sobo. Sobo pebarale itu lo tanya. Sobo tampe ano minum kopi itu je tanya. Dak tahan telingo memandang ale. Sesudah tu bertabui rumah bo. Pihak Baswawai, ia masuk pihak berapa? Atau Adinda, yo Ajonda, Ajonda, Papanda lah, itu Abangda, Kakanda, dek karena kini anak ladang
anak perusi tolong kini mandiannya, barasihannya, sekihan pakaian nancang, badannya, kemudian lapiah buye, pakaian nancang, barasihan ada. Baatu jo, yo pokoknya karena jualnya ada jo suruhan, deh, laban tak dia tidak usah lah jo, tidak wala gadang. Apa nak usah kini kau sekihan dia. Agi pakaian nancang, perlu pakaian rayon atau kabarala, pakaian nancang, badan sekali. Ayolah baalai, anak di mandian, di badaan, di lakian baju anca. Menjalan di bawah dek suami Abdullah bin Mughaffal kau dan bini kau tadi bapasan kanai. Suatu kata kok tak jadi apa-apa bekona kecian kaya tu. Kecian bayatul amanah ya abi, bayatul aman, bayatul amanah, wahai ayah engkau menyunyuan amanah. Itu dia sebut. Tetap sayang induk kanan dan induk kau tetap memberikan apalah namanya dukungan moral dengan cara seperti itu. Kok bisa berubah panganam pulai. Yo kami na laki-laki kau yang banyak tekanan, tak sekedar tekanan di rumah di luar kena tekan lo. Kau tipu di rumah alah kena tekan lo psikologis. Di luar lah tekan tu pulau ya lah marah saya takap. Itu makwe laki-laki Minang ko ado kecil Pak Dr. Mukhtar Naim. Ado dalam bukunya adalah merantau. Disebutan kesimpulannya laki-laki Minang ko adalah laki-laki yang terjajah. Dari pemangga aja di rumah bini awak bawa kuaso di semili aja. Di rumah itu di luar tu nak pemangga. Itulah umpamanya kalau duduk awak anak laki-laki kau madoe keluar, kalau mama nak madoe mencari ke dalam. Lalu kemudian umpama abu dia tunggu aja, waktu abu dia tunggu, tiba ia pecah babu tadi. Itulah di dalam di luar karena tekanan beliau kau dan Abdullah bin Mughaffal kalau di rumahnya ada apa kosong di luar di tekanan kebiasaan tradisi pada akhirnya yolah dibawa anaknya ke tampe buki ke satu buki dan biasa orang malu buat anak ibu-ibu di situ. Anaklah di barasialah di sekian dibawalah di Abdullah bin Mughaffal ko ke buki tampe kebiasaan orang membuat anaknya didik. Itu cerita Abdullah bin Mughaffal ke Rasul. Sesudah tu ya Rasul, ambo tiba di bukit semua anak gadis ambo. Ambo gali lubang di sini. Bertanya anak ambo tu lubang kau koyat. Cari aja lah. Saat ambo mengali lubang, janggui ambo karena kasih. Tasangkui kasih di janggui ambo di barasiahnya di anak ambo. Dalam kondisi takatu muncullah kebimbangan bagi anak wanan saula yobana sayang kawa kiroe bahale tapi perang batin pada akhirnya lubanglah tagali. Lalu kemudian nyutun dua anak gadis kau ke dalam lubang. Mama kiak manangi anak kata, ya abi bayatal amanah. Wahai ayah, engkau sisiwan amboku amanah ya ayah. Bamangko batanam ambo takako sambil manangi ditimbun juo. Akhirnya lata tujuh api itu contoh itu nantakan nada ya Rasul ambo punya sejarah masa lampau membunuh anak buat manusia bodoh. Lalu kemudian sambil dia bersedih itu Rasul mendengar justru Rasul orang sedih menangis Nabi
sampai jatuh ya mata Nabi ka bajunyo Abdullah bin Mughaffal. Dicaliak kate Nabi sedih dan Nabi menangis. Tamangolo Abdullah bin Mughaffal. Nyo harapannya adalah koinyo kadihibur de Nabi, kadisemangati de Nabi. Kira Nabi bersedih lo menengah cerita. Apa yang membuat Nabi sedih? Apakah dek caritonyo Abdullah bin Mughaffal atau karena tindakan dari Abdullah bin Mughaffal? Nabi Muhammad bersedih dan menjadi kesedihannya adalah ba'a mangko inyo tega membunuh anak. Kata Nabi lain, "Lau kuntu Nabi yang zakat zaman, andaikan aku pada masa itulah menjadi Nabi, la uqimul hadda alaika ya ibnal Mughaffal." Sungguh aku tegakkan, aku dirikan ketentuan Islam untukmu wahai Mughaffal. Engkau lo nambupan nama di dalam tanah lain. Ambo boleh engkau sekali. Tapi pada saat itu ambo lo menjadi Nabi. Tuba alai. Nabi Muhammad sangat mencintai anak-anak. Mangko Nabi Muhammad marah besar bagi orang dengan tega membunuh anak. Mangko di dalam surah Al-An'am ayat 140, qad khasira, sungguh merugi. Merugi itu apa? Indah berlaku, indah buntuang, gagal namanya. Padahal anak adalah aset, anak adalah nama itu investasi untuk awak sendiri. Anak dan akan mendoakan awak. Bila kita baca mah, orang dan akan setia mendoakan awak itu akan tiga itu. Nah lebih dominan pertama ibu awak. Pasti ibu awak setiap detik dan setiap saat berdoa, selalu doakan anak itu bagi nama doa. Ya tidak. Nah dulu kurang ibu aku nama doa anak. Jadi kalau anak duraku kayak doa itu. Jadi kekuatan dari anak kan banyak. Ulama-ulama waktu mensuksesnya berhasil. Ternyata rasionya adalah doa dari ibu. Doa dari ibu. Sationya kan ujian, dihubungi doa mohon doanya awak ke ujian itu kekuatan doa dari ibu. Tak masuk orang tua lah, tak masuk ayah ni. Tapi nana ayah kau entah baak kalau ya di kecil orang mungkin kurang mendoa anak. Padahal lagi kalau perempuan mendoakan dan menyayang anak itu, itulah wajar. Kalau anak lahir dari rahim. Tapi kalau bapak ikut mendoakan anaknya, menyayangi anaknya, ada waktu untuk anaknya, nah itu sangat bagus. Ambo termasuk anak agak banyak jo, seketik jo waktu jo anak, banyak malala keluar. Ternyata Nabi Ibrahim itu adalah sosok ayah yang dekat dengan anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu pun ada dialog yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, papa bermimpi tadi malam. Papa bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurut pendapat? Itu dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya. Minta pendapat, minta saran terkait dengan mimpi itu tadi. Ternyata Nabi Ismail kok anak yang bijaksana. Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai papa, wahai ayah, lakukan jika itu diperintahkan, insyaallah aku sabar. Lalu siapa? Nabi Yakub dengan anaknya, terutama anaknya Yusuf yang digambarkan ceritanya begitu sangat dramatis kisah
kerinduan seorang ayah kepada anaknya yang sampai butuh waktunya dik manangi taraga jo anaknya Yusuf, Nabi Yusuf. Tapi kadang-kadang anakku kan itu loh, ketikanya dirantau dan ditelepon ibu aja dari teleponnya, abah anak kan telepon do, dikirimnya tiket kiro cie lo tiketnya nyo, untuk amma lo tiketnya, dan abah amincingamu entahlah, antah dewa kurang lagi perhatian entah bah tiketnya amma aja deh. Amma mengakui yo. Artinya adalah memang kalau ibu wajar karena sudah terpupuk rasa sayang itu ketika masih dalam kandungan 9 bulan di kandungan, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mengasuh. Kalau abah aku kan bekerja dinas luar. Begitu dialog para ayah. Termasuk tadi ayat yang kita baca surat Luqman. Surat Luqman, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Nabi Luqman itu pun adalah berdialog dengan anaknya, dicetak di dalam Al-Quran. Ya semoga kami laki-laki bisa lelah menjadi ayah yang care, yang peduli terhadap anak. Tibalah keadaan dia yang membatasi. Ada bawa pulang anak lalu ada untung para saya jo. Ya tuh ya. Jadi makanya rasa sayang terbentuk, terbangun. Mangko kalau ada induk yang membunuh anak itu deh lah baik dua itu. Nah jadi mangko Rasulullah SAW itu sangat peduli dengan bagaimana anak tidak boleh ada yang dibunuh, karena Nabi Muhammad sendiri adalah mencintai anak-anak. Nah, jadi dulu memang terjadi membunuh anak itu sapahan karena kebodohan, membuat aturan dan kalamak denyo aja. Kadang-kadang kenapa dasarnya seperti nalar kita bahas, kenapa dasarnya orang kok tega membunuh anak perempuan karena kebodohannya. Dek kebodohan di Andie kan, kalau orang Arab dulu kan di kabilah eko barabui bacakak masalah ayah perebutan pakai ladang, pakai peperangan. Dulu siapa baga itu nama kuaso, siapa kuaso itu nama kayu. Mangko orang itu dilatih dulu untuk baca kak sendiri. Kan ada pilihan-pilihan memang. Diajar untuk baca kak. Nah untuk baca kak itu tetap laki-laki. Laki-laki banyak. Yang siap nama-nama nyoba kuasa di negara itu, nama-nama kalah ini tausia. Ini nama tausia, nama-nama tiga lah kanetawan. Biasa kanetawan ku adalah perempuan cek tuan anak cek tuan tujuh cek. Ado nang kanetawan itu adalah anak perempuan dari pemuka kabilah nang kalah nalapai. Kiroi perlakuannya adalah sangat elok, dilayani dengan baik anak perempuan itu tadi. Lalu kemudian anak kakak carwe dek ayah dari anak perempuan itu tadi dalam terusir itu tadi bongsaunya untuk mendapatkan anak itu tadi. Terjadi negosiasi. Dia orang nama-nawanku dia sarah lah karena polisi kak. Sarahnya lah karena apa? Itu saya pilih. Oh kiro dipilih tetap tinggal di tampe orang nama-nawannya kau tadi. Karena pelakuannya lebih nyaman. Oh tambah jejuk mana ke polisi. Berkhianat polisi kau membebek malu, kau membebek aib itu mengkue. Dulu salah satu faktor sejarahnya begitu. Karena kebodohan, karena kejahilan, maka disebut dengan jahiliyah. Membuat aturan itu nang kalamak dan emosional. Dek karena emosi saja sampai murahnya dia membunuh anak. Bighairi ilmin, tanpa didasari oleh
ilmu pengetahuan. Tidak ada kajian, tidak ada dasar. Hanya lebih kepada emosi. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Selanjutnya mereka itu adalah mengharamkan mereka akan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka karena mengada-ada atas Allah. Jadi adonan dihalalkan, diharamkan. Bahwa anak itu adalah rezeki dari Allah. Anak itu adalah karunia dari Allah. Anak itu adalah amanah. Banyak orang yang berharap untuk mendapatkan anak, berdoa ratusan tahun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya istri bernama Siti Sarah. Lalu kemudian lah ratusan tahun babini alunyo punya anak, mendoa tak pernah putus asa Nabi Ibrahim. Kata mana? Karena anak itu adalah anugerah rezeki karunia dari Allah. Tetapi faktanya mereka justru mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka karena mengada-ada atas Allah. Tidak berdasarkan ilmu, pandai-pandainya bubuh surah. Qad dallu, sungguh mereka itu adalah tersesat. Jadi disebut pertamanya merugi. Dek kamunya membunuh anak. Karajonya itu salah. Lalu kemudian mereka mengharamkan rezeki yang Allah berikan. Dan halal diharamkannya. Dan boleh tidak bolehnya. Jadi itu tindakan-tindakan mereka adalah mengada-ada. Qad dallu, sungguh mereka itu tersesat. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapat petunjuk. Mongkoe kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala supaya kita tetap diberikan hidayah. Doa awak duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Akhirnya doa dibaca oleh orang yang melakukan sa'i. Ketika lari-lari kecil di pijar lampu hijau itu boleh kok, kalau nak ada beda Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-azizul akram. Dan ada beda tu, betul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini tidak beda. Tidak sama yang tidak. Tidak beda. Dia minta doa kepada Allah Ta'ala semoga Allah berikan hidayah kawan. Karena memang orang yang tersesat adalah mereka orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Mukadimah wa tadi saja. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.